Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate aktual selama sepekan di program Resum Pojok Negeri Media. Berita pertama, kita akan membahas tentang Bupati Kutai Kartanegara. Tak lama usai terbitnya rilis kuasa hukum pemohon Edi Darmansyah, perihal masih bisanya Edi Darmansyah maju untuk Bupati Kukar di 2024, akademisi dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, atau kerap disapa Castro, angkat bicara. Sebelumnya, kuasa hukum pemohon Edi Darmansyah menyampaikan rilis terkait anggapan bahwa Edi Darmansyah tak bisa maju lagi pada Pilkada Kukar 2024. Dijelaskan bahwa Edi Darmansyah masih bisa maju sebagai Bupati Kukar di 2024 dengan beberapa dasar argumentasi. Namun, Castro justru beranggapan bahwa hal itu kontraproduktif. Ia meminta untuk melihat lagi pada putusan MK nomor 2 PUU 21 2023 terkait permohonan yang diajukan pihak Edi Darmansyah ke MK. Dijelaskan Castro bahwa pada halaman 49 dan 50 putusan MK itu telah disebutkan dengan jelas bahwa tak ada perbedaan antara menjabat secara definitif maupun pejabat sementara. Redaksi putusan MK itulah yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Castro. Diketahui sebelumnya, pihak dari kuasa hukum pemohon menilai bahwa Edi Darmansyah tetap dapat mendaftar sebagai calon Bupati Kukar periode 2024 sampai dengan 2029. Nah, itu tadi berita dari pernyataan akademisi yang menilai Edi Darmansyah saat ini sudah 2 periode. Diminta legowo agar regenerasi bisa terus jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, sahabat pojok, kita beralih ke isu yang lagi hangat diperbincangkan terkait sidang Teddy Minahasa. Tanya mengaku menjadi istri siri Irjen Teddy Minahasa, terdakwa kasus penjualan narkoba jenis sabu. Linda Pujastuti juga bilang kalau dirinya pernah tidur bersama di kapal. Hal ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 1 Maret 2023. Pengakuan ini berawal dari Teddy yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Dodi Prawinegara dan Linda Pujastuti telah selesai memberikan keterangan terkait kasus narkotika yang menjeratnya. Ketua Majelis Hakim John Saragi kemudian meminta tanggapan terhadap Linda. Di kesempatan itulah Linda mengaku sebagai istri siri dari Jenderal Bintang 2 itu. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa, biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih Yang Mulia. Tak cuma itu, Linda menyatakan kerap tidur bersama dengan Teddy di sebuah kapal saat keduanya terlibat dalam misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Namun, Linda mengatakan misi itu gagal. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada Teddy. Menurutnya saat itu tak ada pertengkaran antara mereka. Kami tiap hari di kapal tidur bersama.
Mendengar pernyataan itu, Teddy pun meminta waktu selama 2 menit untuk mengklarifikasi kepada majelis hakim. Namun jelas, majelis hakim menegaskan tak ada yang perlu diklarifikasi terkait pernyataan Linda. Kami ingin mengklarifikasi. Baik, tidak klarifikasi lagi. Tetap dalam keterangannya itu dicatat atau berubah seperti yang dibantah itu. Saya bantah semua itu bohong. Baik, artinya tetap dalam keterangan tadi. Tetap ya. Oke. Teddy menyatakan tetap pada keterangan yang menyebut tak memiliki hubungan spesial dengan Linda. Kalau saudari Linda mengaku istri saya, ini pertanyaannya bisa panjang. Simpelnya adalah, kok suaminya diseret dalam kasus ini? Sebagai informasi, Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Tindak pidana itu turut melibatkan AKBP Dodi Prawira Negara, Kompol Kastranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujastuti Muhammad Nasir, dan Syamsul Marif. Nah, sahabat pojok, di awal kita sudah bahas Bupati Kutai Kartanegara dan barusan kita bongkar sedikit tentang persidangan Teddy Minahasa yang cukup menggairahkan. Nah, di berita kali ini kita akan ngomongin tentang isu di kabinet. Sosok Bursok Antony Marlon mendadak menjadi sorotan setelah dirinya nekat meminta Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan. Kemunculan Bursok Antony Marlon tak terlepas dari sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Imbas penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyoroti kekayaan para anak buahnya dan meminta mereka agar tak pamer kekayaan kepada publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyoroti kekayaan para anak buahnya dan meminta mereka agar tak pamer kekayaan kepada publik meski harta mereka didapat dengan cara yang wajar. Tak bisa dipungkiri, seolah mencoreng nama Dirjen Pajak, para pegawai DJP pun ramai-ramai protes kepada Sri Mulyani. ASN DJP Bursok Antony Marlon membuat pengakuan yang menghebohkan. Dia mengungkapkan bahwa pengaduan yang diajukannya tidak ditanggapi oleh Sri Mulyani 2 tahun lamanya. Dia secara terbuka meluapkan ketidaksukaannya atas kinerja Sri Mulyani yang nampak tebang pilih dalam menindaklanjuti aduan. Sebab menurut dia kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi selaku anak ex-pejabat DJP Kemenkyu Rafael Alun Trisambodo sangat cepat untuk ditindak. Sedangkan aduan yang dibuat sejak tahun 2021 lalu mandek tanpa kelanjutan. Namun fakta menarik terjadi adalah Bursok Antony Marlon bersama keluarganya ternyata pernah menginap di hotel selama 8 bulan lamanya. Tak bisa dipungkiri, kini sosoknya pun menarik perhatian publik. Mengutip pemberitaan tribunmedan.com pada tahun 2016 lalu, istri Bursok, Rahel Nenggolan, melaporkan ASEAN International Hotel Medan ke polisi karena dinilai lalai sehingga mengancam keselamatan pengunjung.
Public Relation Hotel ASEAN, Azan Sinaga mengatakan pihaknya telah menanggapi setiap keluhan konsumennya yang menginap di kamar 534 atas nama Bursok Anthony Marlon. Dikatakannya Bursok Anthony Marlon bersama istrinya Rahel menginap sejak 20 April 2015 hingga 30 Desember 2015 dengan total tagihan Rp98.520.000. Nah, Sobat Negeri, di berita terakhir, ini kita menuju konflik di Papua. Anak kepala kampung menjadi korban dari aksi kelompok kriminal bersenjata Papua. Polisi ungkap, KKB Papua melakukan pembunuhan kepada anak kepala kampung Primbinom di distrik Kuyugawe, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Aksi pembunuhan anak kepala kampung oleh KKB Papua itu terjadi sepekan lalu. Aksi pembunuhan anak kepala kampung oleh KKB Papua itu terjadi sepekan lalu. Motifnya orang tua dari korban menolak untuk memberi bantuan makanan kepada KKB. Faisal menuturkan peristiwa itu baru diketahui ketika pihaknya melakukan penjajakan terhadap KKB Egyanus Kogoya yang menyandra pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Saat itu kepolisian mendapat informasi bahwa anak kepala kampung Primbinom dibunuh. Faisal mengatakan sudah mendapat saksi mata yang melihat kekejaman Egyanus Kogoya tersebut. Saat ini saksi tersebut tengah dimintai keterangannya terkait pembunuhan yang dilakukan Egyanus Kogoya. Lanjut Faisal, saksi juga melihat kelompok Egyanus Kogoya membawa 3 senapan laras panjang. Faisal yang juga merupakan Direktur Kriminal Umum Polda Papua menegaskan bertekad untuk menangkap Egyanus Kogoya dan juga membebaskan pilot Susi Air. Nah, itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan channel YouTube Pojok Negeri Media. Kalian jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Resum pekan depan.